Untuk segala sesuatu ada apa Bapak Ibu Saudara? Masanya dalam bahasa aslinya memakai segala sesuatu pasti ada musimnya. Pasti ada apa Bapak Ibu Saudara? Musimnya. There's a season for everything. Ada musim untuk segala sesuatu. Nah saudara, saya sejak kecil selalu mendengarkan satu pepatah yang entah diucapkan oleh orang tua yang saya kenal maupun teman-teman dari orang tua saya. Nah, saya yakin saudara pernah dengar pepatah ini. Mereka berkata bahwa hidup ini seperti roda. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang di bawah. Nah saudara, dikatakan juga oleh pepatah ini, kamu yang berada di bawah bersukacitalah karena satu saat kamu akan di atas. Tetapi kamu yang di atas jangan enak-enak karena satu saat kamu akan berada di bawah. Nah saudara, saya terus bergumul dengan pepatah ini dan saya merenungkan apakah ini sesuai atau tidak dengan firman. Dan saudara, dari pelajaran yang saya dapatkan dari firman Tuhan, pepatah ini kurang cocok dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan tidak pernah mengatakan kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, dan janji Tuhan kepada kita adalah kita akan terus naik dan tidak turun. Menjadi kepala bukan menjadi ekor. Nah saudara, saya percaya hidup orang Kristen bukan seperti roda. Tapi saya percaya hidup orang Kristen akan Tuhan terus bawa naik dan tidak turun. Dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, kita akan melewati musim, berbagai musim. Musim demi musim akan kita lewati. Dan kita yang melewati musim-musim itu, kita harus menemukan Tuhan di situ. Yang setuju katakan amin. Musim akan selalu berganti di dalam kehidupan saudara dan saya. Musim itu akan selalu berganti. Season will always change. Saudara, musim boleh berganti, tetapi satu hal yang saya temukan, bahwa Tuhan tidak pernah berganti. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara pergi ke luar negeri dan saudara mengunjungi negara tertentu, di negara mereka ada berapa musim Bapak Ibu Saudara? Ada berapa? Ada 4. Kalau di sana ada spring, summer, apa lagi? Fall and winter. Di Indonesia berapa musim Bapak Ibu? Hah? Ada 2. Ada apa musimnya? Musim panas sama musim banjir, benar? Saudara, untuk segala sesuatu itu ada musimnya. Nah, saya catat bahwa setiap musim pasti ada perubahan. Dan di dalam setiap musim pasti berbeda-beda. Setiap musim itu pasti ada differences yang akan kita temukan. Contoh, di sebuah negara yang sedang mengalami musim dingin, pasti kelihatan dari cara berpakaian. Setuju dengan saya? Kalau kita datang di negara yang lagi musim dingin, kita pakai baju tebal atau tipis? Apakah mungkin kita datang ke negara yang minus 1 derajat lalu kita pakai kaos oblong? Nggak mungkin. Kita pasti datang dengan sweater. Kenapa? Karena cuacanya berubah. Dan cara kita menghadapinya juga berubah. Tapi saat kita kembali ke Indonesia dengan derajat 28-34 hari ini, kita kira-kira pakai sweater atau kaos tipis, saudara? Kenapa? Karena sudah jelas beda. Saudara boleh datang ke negara yang punya 4 musim. Musim spring, summer, fall, winter. Tapi di 4 musim ini selalu ada satu hal yang konstan. Yang lain kan berubah. Cuacanya, cara pakai bajunya, cara menghadapinya. Tapi ada satu hal yang konstan yang tidak berubah. Coba jawab, apa kira-kira saudara? Hah? Yang tidak pernah berubah di setiap musim adalah mataharinya. Coba saudara ke negara yang winter, ada matahari atau enggak? Tetap ada. Saudara boleh pergi ke negara yang summer, tetap ada matahari. Satu hal yang tetap konstan dan terus ada adalah matahari. Dan saudara, dalam kehidupan manusia pun, kita juga melewati berbagai macam musim. Ada kita yang mengalami musim sedang sakit hari ini. Mungkin kita menghadapi musim di mana kita sedang kekurangan atau sedang kelimpahan. Semuanya bisa berubah. Tetapi ada satu hal yang konstan di dalam setiap musim kehidupan kita. Ada yang bisa tahu dan jawab apa itu yang konstan?
Yang konstan di setiap musim hidup kita yang tidak pernah berubah adalah satu pribadi, namanya Tuhan Yesus Kristus. Kasih tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat. Yes. Tetapi kita nggak boleh lupa, selain Tuhan yang konstan di setiap musim hidup kita, ada satu hal lain yang juga konstan. Dan jawabannya adalah yang namanya tantangan. Ulangin sama-sama dengan saya, apa yang konstan juga saudara? Tantangan. Tuhan tidak pernah berubah di setiap musim, Tuhan tetap Tuhan. Tapi setiap musim yang berganti di dalam hidup kita, tantangannya akan tetap ada. Saya beri contoh yang paling gampang. Saya sebagai gembala, saya menerima banyak konseling dari jemaat. Jemaat banyak yang kasih, pastor, mohon doakan ini, doakan itu. Oke. Saya banyak menerima dan saya banyak mendoakan orang. Dan saudara, saya menemukan ya, bahwa setiap musim orang-orang itu pasti tantangannya beda-beda. Contoh, ada satu couple datang kepada saya, sudah menikah 10 tahun, gak punya anak. Dia datang dengan saya, Pak Pendeta tolong doain saya. Saya udah capek diomelin sama mertua. Kenapa? Saya 10 tahun menikah belum punya anak. Dia nangis. Dia minta doa kepada saya. Saya doain. Saya lihat dia berada di musim di mana dia tidak punya anak. Dan saya doain dia. Dan besoknya saudara, ada satu couple juga datang. Anaknya 3. Datang sama saya. Nangis. Pak Pendeta tolong doain. Loh kenapa? Tolong doain anak-anak saya, bikin saya pusing Pak Pendeta. Di satu sisi gak punya anak, masalah gak saudara? Tapi di satu sisi udah punya 3 anak, masalah atau enggak? Masalah lebih besar mungkin kadang-kadang saudara. Itulah kehidupan. Musimnya ganti. Di satu saat gak punya anak, punya anak. Tapi tetap yang sama adalah tantangan. Ada orang yang punya pekerjaan. Ada orang yang gak punya pekerjaan. Ada yang gak punya kerjaan datang sama saya, Pak Pendeta tolong doain. Saya ini pengacara. Wih, kasus apa? Menanganin kasus apa? Bukan Pak, pengacara itu pengangguran banyak acara. Saya nggak punya kerjaan, saya nggak tahu setiap hari saya nggak ngapa-ngapain. Tolong doain, dia berada di musim dia nggak punya kerjaan. Tapi besoknya ada lagi jemaat telepon, Pak Pendeta tolong doakan. Loh kenapa? Saya ini terlalu sibuk dengan pekerjaan sampai saya punya masalah di keluarga karena nggak ada waktu sama keluarga. Musimnya berbeda, tantangannya tetap sama. Setuju dengan saya? Aduh saudara, gini deh, kita boleh berada dimanapun, kita harus tetap belajar bersyukur. Yang setuju katakan amin. Kenapa? Musim gimana pun tetap ada tantangan. Tapi kenapa kita bersyukur? Karena yang tidak berubah bukan cuma tetap ada tantangan di setiap musim, tapi Tuhan kita juga selalu menyediakan dan memberkati di setiap musim dalam kehidupan kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Saudara, karena itu saya catat di slide. Karena itu jangan lupa untuk memperhitungkan dan melibatkan. Saya catat di slide. Selalu ingat dan memperhitungkan Tuhan dalam setiap musim dalam kehidupan saudara. Saudara boleh berada di musim di mana saudara sakit, harus ingat dan perhitungkan Tuhan. Saudara boleh sedang sehat hari ini, tetap ingat akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara boleh berada di dalam kekurangan hutang yang besar, tetap ingat Tuhan. Saudara yang diberkati pun, saudara harus tetap ingat Tuhan. Amin saudara.